Jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik yang di rumah, senang sekali ya hari ini kita bertemu lagi di sekolah minggu kita. Wah, apa kabar kalian semua? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semua berbahagia ya karena kita semua saling mengasihi. Ayo kita memuji Tuhan. Ayo semuanya kita bersuka cita memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo adik-adik yang di rumah, sebelum kita beribadah lebih sungguh lagi, kita mau berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Engkau memberkati kami sehingga kami boleh beribadah, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan hati untuk kami boleh siap untuk memuji Engkau, memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus saling mengasihi karena kita punya kasih dari Tuhan Yesus loh. Ayo kita memuji Tuhan pujian ini ya. Ayo kita mau bilang ke teman-teman kita kalau kita itu harus saling mengasihi.
Bagaimana aku harus menyatakan perasaan yang ada di hatiku? Oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ayo yang saling mengasihi, kita bersuka cita ya. Bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Semua harus saling mengasihi ya adik-adik ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi teman-teman kita? Ayo kita nyanyikan pujian ini ya. Kun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ayo, bagaimana caranya? Kita pujikan pujian ini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi untuk kita saling mengasihi, mengampuni saudara kita, keluarga kita, dan sesama kita. Untuk itu, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ayo kita menyanyikan lagu pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi kita datang pada Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersukacita memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengajari kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, halo adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat?
Ya adik-adik, hari ini Kak Selvi sangat senang karena bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua di Sekolah Minggu Online GKGA. Jadi, adik-adik jangan malas ya untuk datang ke sekolah minggu, karena firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama sungguh dahsyat dan tentunya luar biasa. Adik-adik, kalian masih ingat cerita Alkitab 2 minggu yang lalu? Kira-kira cerita tentang apa ya? Betul sekali, tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara, kakak, dan adik. Kira-kira kalian masih ingat apa yang dijual oleh Esau kepada Yakub? Ya, Esau menjual hak kesulungannya. Lalu, dengan apa Esau menjual hak kesulungan itu? Betul sekali adik-adik, dengan semangkuk kacang merah. Jadi, hanya dengan masakan kacang merah, Esau rela menjual hak kesulungannya itu kepada Yakub adiknya. Esau benar-benar tidak menghargai hak kesulungannya dan menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Tahukah adik-adik bahwa hak kesulungan itu sangatlah penting dan berharga? Karena hanya dimiliki oleh anak sulung, anak yang pertama, atau anak yang tertua di dalam sebuah keluarga. Lalu, apa yang akan diterima oleh Esau sebagai anak sulung ya adik-adik? Nah, Esau akan menerima warisan sebanyak 2 bagian dari harta yang dimiliki oleh ayahnya. Sedangkan adik-adiknya tidak menerima warisan sebanyak itu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Kalian pasti penasaran kan sama ceritanya? Yuk kakak ajak kalian untuk mendengarkannya bersama-sama. Dimulai dengan mengambil hak kesulungan kakaknya, Yakub menipu ayahnya dengan pura-pura menjadi Esau yang badannya berbulu lebat. Ayahnya yang sudah tua tidak dapat melihat jelas, matanya kabur, lalu mengira yang datang kepadanya membawa makanan kesukaannya adalah Esau. Kemudian ayahnya memberkati Yakub sebagai anak sulung. Esau begitu marah melihat Yakub telah merampas hak kesulungan juga berkat menjadi anak sulung. Dia dendam dan mau membunuh Yakub setelah ayahnya meninggal. Mendengar ini, ibunya menyuruh Yakub lari ke rumah pamannya dan tinggal di sana sampai kemarahan kakaknya reda. Setelah 20 tahun tinggal di rumah pamannya, Yakub diperintahkan Tuhan balik pulang ke negeri sanak saudaranya, Kanaan, tempat wilayah kediaman Esau yang memusuhinya. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan pulang, Yakub menyuruh orang-orang yang bersama-sama dengan dia untuk bertemu Esau. Ketika ia mengetahui bahwa saudaranya Esau dan 400 pria datang untuk menemuinya, Yakub menjadi takut dan ia mengira bahwa Esau masih marah kepadanya karena ia ingat akan kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu. Adik-adik, menurut kalian apakah Esau masih marah dan menolak Yakub? Atau sebaliknya, dia menerima dan mau memaafkan Yakub? Kira-kira bagaimana ya nasib Yakub selanjutnya? Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Lalu Yakub membawa keluarganya ke tempat yang aman, membagi ternaknya untuk diberikan kepada Esau, serta dia berdoa meminta penyertaan Tuhan. Yakub berdoa sepanjang malam sampai pagi hari. Dan karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa Yakub dan memberkati dia.
Tuhan mengatakan kepada Yakub bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar bagi banyak orang, dan Tuhan akan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Kemudian segera Esau dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia menemukan Yakub dan keluarganya. Esau tidak lagi marah terhadap Yakub. Wah, luar biasa ya. Ternyata apa yang menjadi ketakutan Yakub terjawab sudah. Yakub yang mengira Esau akan marah kepadanya, tidak lagi marah kepadanya. Kok tahu? Esau berlari menemui Yakub, memeluknya dan menciumnya. Dia sangat bahagia melihat Yakub dan keluarganya. Bahkan Yakub juga bahagia bisa melihat Esau lagi, dan Esau bisa memaafkannya. Tuhan menepati janjinya kepada Yakub. Yakub tiba di rumah bersama keluarganya dengan selamat, dan mereka tinggal di sana sejak saat itu. Yakub disebut Israel, dan keluarganya disebut orang-orang Israel. Di sana mereka terus melakukan perintah Tuhan, dan mereka setia menyembah Tuhan. Adik-adik, meskipun awalnya Esau marah kepada Yakub karena perbuatannya yang tidak baik, yaitu mengambil hak kesulungan dan berkat kesulungan, ia akhirnya memilih untuk memaafkan Yakub. Karena apa? Karena Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengasihi adiknya. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Ia dapat mengubah hati yang membenci menjadi hati yang penuh kasih, sehingga Esau dapat mengampuni adiknya yang sudah menyakiti hatinya. Adik-adik, pernahkah kalian disakiti oleh teman, oleh kakak, atau adik kalian? Tentu saja ketika kalian disakiti itu tidak enak ya. Kalian pasti akan marah, berkata yang kasar, tidak mau ngomong dengan mereka, tidak mau bertemu dengan mereka. Bahkan mungkin kalian tidak mau memaafkan mereka. Nah, lalu apa yang harus adik-adik lakukan? Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan minta Tuhan yang penuh kasih memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga segala kebencian, segala kemarahan yang ada di hati kita diubah menjadi kasih. Dengan demikian, kita dapat mengampuni orang-orang yang tidak kita senangi, yang sudah menyakiti hati kita, karena kita sendiri tidak dapat melakukannya kalau bukan Tuhan yang mengubah hati kita, sehingga kita bisa mengampuni dan bisa berdamai dengan musuh kita. Yuk adik-adik, kita belajar untuk memaafkan dan mengasihi musuh kita ya. Karena ketika kita bisa melakukannya, maka kita akan menjadi berkat buat orang lain, kita bisa menjadi saksi bagi orang lain, dan tidak hanya itu saja loh adik-adik, tapi juga tercipta kedamaian yang sungguh indah. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini ya adik-adik. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau masih bisa menolong kami di dalam ibadah ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk kami bisa mengampuni Tuhan, teman kami, kakak kami, adik kami, bahkan siapapun yang melakukan yang jahat kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengampuni siapapun yang melakukan yang tidak baik kepada kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, kami bisa menjadi saksi, bahkan Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu, dan biarlah Tuhan yang terus menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan sampai sini. Sampai ketemu 2 minggu lagi di ibadah sekolah minggu GKGA. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.